Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumelina dari kelas AK209. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis ujian tengah semester Ekonomi Makro dengan judul Analisis Dampak Kebijakan Terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, di sini pada kasus A. Dalam presentasi ini, saya akan membahas permasalahan ekonomi yang terjadi pada Provinsi X, dampak kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, serta evaluasi efektivitas kebijakan tersebut berdasarkan data ekonomi Indonesia tahun 2023 sampai dengan 2024 sebagai pendekatan empiris. Baik, kita beranjak ke latar belakang. Pada kasus A ini, Provinsi X mengalami inflasi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 9%. Akibat kenaikan harga BBM dan juga bahan pangan. Di sisi lain, pertumbuhan ekonominya hanya mencapai 2,5%. Ini lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang berada di kisaran 5%. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, menghambat investasi, dan juga memperlambat aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan dua kebijakan sekaligus, yaitu kebijakan moneter kontraktif melalui kenaikan suku bunga acuan dan kebijakan fiskal ekspansif melalui penyaluran BLT serta subsidi bunga UMKM. Tujuan utamanya adalah mengendalikan inflasi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Ini terdapat 3 tujuan utama. Pertama, mengidentifikasi permasalahan ekonomi makro yang terjadi pada kasus A. Kedua, menganalisis dampak kebijakan moneter dan fiskal terhadap inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, mengevaluasi efektivitas kebijakan serta memberikan rekomendasi yang dapat mendukung stabilitas ekonomi. Permasalahan utama yang dihadapi Provinsi X adalah inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan juga potensi penurunan investasi. Ketiga masalah tersebut saling berkaitan. Inflasi yang tinggi menyebabkan daya beli masyarakat menurun, sehingga konsumsi melemah. Ketika konsumsi menurun, pertumbuhan ekonomi juga pasti ikut melambat, dan juga pada akhirnya minat investasi juga akan berkurang. Dalam analisis ini digunakan dua teori utama. Pertama adalah model ADAS yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara permintaan agregat dan juga penawaran agregat terhadap inflasi dan juga output. Kedua adalah kurva Phillips yang digunakan untuk melihat hubungan antara investasi dan tingkat pengangguran. Selain itu digunakan konsep kebijakan moneter dan fiskal sebagai dasar dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah. Saya menggunakan data ekonomi Indonesia tahun 2023-2024 sebagai pendekatan empiris karena Provinsi X merupakan daerah hipotesis. Untuk menggambarkan kondisi ekonomi daerah, saya menggunakan data PDRB Jawa Tengah sebagai representasi Provinsi X. Berdasarkan data tersebut, inflasi menurun dari 2,61% menjadi 1,57%. Pertumbuhan ekonomi tetap stabil pada kisaran 5%. Tingkat pengangguran terbuka juga turun dari 5,45% menjadi 4,82%. Selanjutnya, BI rate meningkat dari 5,75% menjadi 6,25%. Kenaikan suku bunga ini merupakan bagian dari kebijakan moneter kontraktif yang bertujuan mengendalikan inflasi melalui pengurangan jumlah uang yang beredar. Meskipun suku bunga meningkat, konsumsi rumah tangga Jawa Tengah sebagai komponen utama PDRB tetap naik sebesar 7,81%. Dan ini juga menunjukkan bahwa daya beli masyarakat dan juga aktivitas ekonomi masih terjaga.
Oleh karena itu, data-data tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal dan moneter pada kasus A ini. Analisis kebijakan. Kebijakan kontraktif dilakukan melalui kenaikan suku bunga acuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan juga menekan inflasi. Sementara itu, kebijakan ekspansif dilakukan melalui BLT dan juga subsidi bunga UMKM untuk menjaga daya beli masyarakat dan juga mendukung kegiatan usaha. Berdasarkan data yang digunakan, kedua kebijakan tersebut saling melengkapi. Inflasi berhasil ditekan, sementara pertumbuhan ekonomi juga tetap terjaga. Analisis model ADAS dan juga kurva Phillips. Menurut model ADAS, kenaikan harga BBM dan bahan pangan menyebabkan biaya produksi meningkat, sehingga kurva penawaran agregat bergeser ke kiri. Akibatnya terjadi kenaikan harga atau inflasi dan juga penurunan output. Kondisi ini termasuk cost push inflation atau inflasi yang berasal dari kenaikan biaya produksi. Sementara itu, berdasarkan kurva Phillips, terlihat bahwa inflasi berhasil diturunkan tanpa menyebabkan peningkatan pengangguran yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kebijakan pemerintah berjalan cukup efektif. Evaluasi efektivitas kebijakan. Berdasarkan tahun 2023-2024, kebijakan pemerintah dapat dikatakan cukup efektif. Inflasi berhasil menurun dari 6,81% menjadi 1,57%. Sementara tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,45% menjadi 4,82%. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tetap stabil pada kisaran 5% dan konsumsi rumah tangga di Jawa Tengah meningkat sebesar 7,81%. Namun, kenaikan BI rate hingga 6,25% berpotensi mengurangi investasi karena biaya kredit menjadi lebih tinggi. Selain itu, dampak kebijakan moneter tidak langsung terasa karena memerlukan waktu sekitar 6-12 bulan untuk mempengaruhi perekonomian. Rekomendasi kebijakan. Untuk jangka pendek, pemerintah saya rasa perlu menjaga stabilitas harga pangan dan energi melalui operasi pasar, penguatan distribusi bahan pokok, serta penyaluran BLT yang tepat sasaran. Sedangkan untuk jangka panjang, pemerintah perlu meningkatkan produktivitas sektor pertanian, memperkuat UMKM melalui digitalisasi dan juga pembiayaan, serta mendorong investasi produktif agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Salah satu contoh implementasi rekomendasi jangka panjang saat ini mungkin adalah penguatan koperasi Desa Merah Putih. Program ini dapat membantu UMKM memperoleh akses pembiayaan dan juga pemasaran sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian juga diperlukan koordinasi yang kuat antara kebijakan fiskal dan juga moneter agar pengendalian inflasi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Provinsi X menghadapi inflasi tinggi dan juga pertumbuhan ekonomi yang rendah. Berdasarkan pendekatan empiris menggunakan data tahun 2023-2024, kombinasi kebijakan moneter kontraktif dan fiskal ekspansif terbukti cukup efektif dalam menekan inflasi sekaligus menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Menurut saya, keberhasilan kebijakan ekonomi tidak hanya diukur dari kemampuan mengendalikan inflasi, tetapi juga dari kemampuan menjaga daya beli masyarakat, investasi, dan juga kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. Berikut referensi atau daftar pustaka yang saya gunakan untuk pemaparan presentasi pada kali ini.
Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Ibu dosen Santi dan juga teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.